Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus sesepuh-sesepuh Masjid Al-Mubarakah, pengurus dan jamaah yang insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim setiap hari Sabtu ba'da subuh. Marilah langsung kita lanjutkan kajian kita yang sampai pada pembahasan hijabur ruh, apa yang membuat hati kita terhijab untuk melihat Allah. Marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberi kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan keturunan yang soleh soleha. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hijabur ruhi, inilah pembahasan tentang apa yang menjadi hijab. Hijab itu penutup. Ar-ruhi, bagi ruh, bagi hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya menutupi hati kita untuk mengenal Allah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas makhluk itu satu sisi diciptakan Allah, kadang-kadang bisa menjadi hijab atau menutupi kita untuk mengenal Allah. Kadang-kadang justru makhluk itu jadi pintu masuk kita untuk mengenal Allah. Tergantung cara kita memandang makhluk itu. Ada orang yang fokusnya pada makhluk itu sendiri, bukan pada penciptanya. Saya ulangi, ada orang yang fokusnya pada makhluk itu sendiri, bukan pada penciptanya. Kalau orang fokusnya sama makhluk itu sendiri, berarti makhluk itu menjadi hijab. Menjadi apa namanya? Hijab, penutup dirinya kepada Allah. Misal orang ngelihat gunung indah, yang dia bahas cuman keindahan gunungnya, yang dia lihat hanya keindahan gunungnya, tidak melihat siapa yang menciptakannya, Zat yang maha indah, kan begitu. Ada orang melihat perempuan cantik, ya fokusnya pada kecantikan perempuan itu, sampai kalau ngopi di warung itu terus. Sekarang kan kalau ada pedagang apa cantik itu viral biasanya, betul ya? Betul ya? Dagang apa cantik viral itu langsung. Jangankan yang masih muda, itu pensiunan juga kadang-kadang ke situ terus.
Rupanya yang dagang cantik. Lah ini nih orang hanya fokus pada kecantikan wanita itu saja. Dia tidak melihat, mestinya yang dilihat adalah zat yang menciptakan wanita cantik itu, yakni zat yang maha cantik dan indah, yang memiliki sifat jamaliyah. Begitulah kemudian makhluk-makhluk yang lain, karena makhluk itu bukan cuma gunung, bukan cuma manusia, bisa binatang, alam semesta, apapun, termasuk jabatan, termasuk dunia. Dunia itu duit, yang lain-lain. Nah itu kan diciptakan oleh Allah. Emang yang bikin adanya jabatan itu makhluk? Enggak. Ada RT, ada ketua masjid, ada RW, ada ketua macem-macem lah itu. Nah yang bikin Allah, yang memberikan kepada manusia, kan gitu. Hakikatnya manusia jadi punya inspirasi. Ini masjid itu kudu ada ketuanya, gitu kan gitu. Ini masyarakat kudu apa namanya, RT-nya. Ada RT kan cuman di Indonesia. Coba main-main ke Eropa, ada RT? Enggak ada. Main ke Eropa lapor ketua RT? Enggak ada. Lah siapa yang ngasih ini? Apakah kemudian lurah, camat, gubernur? Enggak, Allah yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah, lewat tangan manusia, kan gitu kan. Jabatan-jabatan yang lain sama, itu dunia semua. Itulah kenapa kemarin gurunya Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-khalqu nuwarun wa ana ar'aitu fihim humul hujubul akbaru wal madkhalu fihim. Makhluk itu adalah kumpulan cahaya-cahaya. Andai kata saja kita paham. Wa ana ar'aitu fihimu, dan saya hidup kumpul menggembala bersama mereka. Artinya berkelindan. Ini Bapak Ibu kita bahas kemarin bab uzlah, maksudnya buat orang-orang yang sudah sampai pemahamannya uzlah itu adalah uzlah hati, tidak perlu uzlah fisik. Ini kembali pada kemarin ya. Ada orang yang uzlahnya masih fisik, gak berani keluar, katanya takut gue kalau kumpul sama orang lupa sama Allah gitu loh. Lu padahal orang-orang yang sudah semacam ini pemahamannya, lo justru ketika kumpul sama makhluk ini semua, ngelihat manusia yang kata orang Madura cemacem, justru kita semakin Masya Allah, ada yang makhluk Allah kayak begitu. Kenapa emang? Nah dia yang ngutang ditagih, dia yang marah. Ada nggak yang begitu? Nah, jadi kalau ngelihat makhluk yang begitu, ingat sama yang menciptakannya. Jadi nggak marah-marah doang gitu. Diingat Allah, ada yang makhluk Allah yang begitu. Modelnya sopan, mas itu bilang modelnya itu sopan. Ada yang makhluk Allah yang congornya kayak begitu katanya. Waduh, itu sih memang marah kalau itu Maya. Jadi dia ingat pada Allah. Jadi ngelihat orang yang jelek saja, dia ingat Allah yang menciptakannya. Lalu dia ingat pasti Allah menciptakan orang kayak begitu tuh untuk sebuah hikmah. Bahkan Allah menciptakan orang zalim sekalipun itu untuk sebuah hikmah. Jadi jangan fokus kesel sama orangnya. Ada orang yang tadi kalau ditagih hutang marah gitu kan, atau zalim yang lain. Jangan fokus pada orangnya. Nah selama ini kita itu fokus pada orangnya, maka orangnya berarti menjadi hijab kita kepada Allah. Fokuslah kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Allah nyiptain makhluk kayak begitu, punya utang saya tagih, galakan dia dari saya. Ya udah, berarti saya suruh sabar. Kenapa?
Kata guru kemarin di pengajian, kalau ada orang ditagih hutang belum bisa bayar, nggak usah marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Al-Baqarah ayat 280. Apabila ada orang ngutangin orang, orangnya susah, ditagihnya susah, memang atau orangnya memang susah, nggak punya uang, fanadhiratun ila maisarah, beri kesempatan dia bayar sampai dia bisa bayar. Ayat Quran. Nanti dalam hadis Nabi bilang, barang siapa orang ngutangin orang yang belum bisa bayar, ya, atau memang belum bayar, maka kita yang ngutangin orang itu hukumnya, pahalanya sama seperti sedekah tiap hari kepada fakir miskin senilai utang itu, Pak. Jadi kita ngutangin orang 50 juta, belum bisa bayar tuh orang. Selama dia belum bayar, tiap hari kita kayak sedekah 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Masya Allah. Pernah sedekah 50 juta tiap hari? Kalau mau sedekah 50 juta tiap hari, yang ngutangin orang itu. Benar. Loh, ini hadis. Kemarin baru saya ngaji di majelis saya subuh-subuh. Babnya bab riba, terus cerita utang. Ya, riba itu kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Orang yang ngutangin orang tapi mengambil manfaat dari orang yang dihutangi, itu namanya riba. Mengambil manfaat itu tidak harus berupa uang. Kalau kita ngutangin 1 juta, dibayar 1.100.000, manfaatnya uang. Itu jelas, telak banget itu ribanya. Orang bodoh juga tahu katanya gitu. Karena riba itu maknanya tambahan. Lah kadang-kadang manfaatnya tidak berupa uang, tapi berupa pekerjaan atau yang lain. Gue mau ngutangin lu ya, tapi tolong, walaupun pakai kata tolong sama aja. Kalau itu diucapkan pada akad sama aja riba. Tapi tolong lu sapuin rumah gue seminggu, sama aja itu riba. Sebab yang ngutangin menerima manfaat, rumahnya dia apa? Disapuin. Lu gue utangin duit, tapi tolong gue dipinjemin motor atau mobil. Oh ya nggak apa-apa dah. Sama riba. Kalau diucapkan sebelum akad atau pada saat akad. Lain hal dia ngutangin aja, ngutangin 1 juta, 2 juta, 5 juta. Besoknya habis ngutangin dia bilang, aduh gue udah perlu, bisa nggak minta tolong? Apa? Gue minjem motor. Nah, itu bukan riba, sebab beda akad. Paham nggak itu ya? Itu di situ. Lah, kenapa kok nggak boleh, Pak? Orang ngutangin orang, tapi dengan syarat dia menerima manfaat dengan syarat. Ya karena yang namanya ngutangin orang itu hakikatnya nolong. Kalau nolong, jangan kita minta dibalas dari orang yang kita tolong. Tapi mestinya kita berharap balasan dari zat yang maha menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Rugi dong, Pak. Duit saya kalau di bank berapa coba? Kalau saya utangin dia 50 juta, cuman ngarep dapat pahala dari Allah mah. Pahala mah sholat aja dah, jangan dari sini. Begitu kata dia. Ini orang kita itu ngarepin, dikiranya pahala cuma dari sholat doang. Pahala mah dari sholat aja, dari puasa dah. Kalau dari duit mah kayaknya jangan lah. Ini kan sayang nih duit kalau diputer jadi. Lah lu kalau mau dapet duit dia dari muter, lu puter duitnya, jangan dari ngutangin orang. Karenanya kalau belum sanggup ngutangin banyak, ya jangan. Karena itu nolong. Masya Allah. Ini Pak, ini juga ingat Allah juga. Uang itu jadi hijab. Orang yang gak bisa bayar kadang-kadang jadi hijab kita kepada Allah. Itu hijabur ruh.
Lah apa yang menyebabkan orang terhijab hatinya secara umum? Di sini dikatakan, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hatimu bisa menyinari seluruh anggota tubuhmu, matamu, mulutmu, akalmu. Bagaimana hatimu bisa menyinarimu? Suwarul akwani, jika ya gambaran-gambaran makhluk itu muntabi'atun, tercetak fi mir'atihi, dalam cermin hatimu. Lah kalau makhluk nempel di hatimu ya susah. Jadi karena nempel begini maksudnya, kita bercermin nih, ini kaca-kaca. Ini maksudnya Imam Ibnu Athaillah. Kalau kita mau ngaca terus kita nempel sama kaca, kelihatan nggak kira-kira? Lah kira-kira gitu tuh. Masya Allah. Lalu mau ngaca lu nempel, ya susah. Kacanya ke apa namanya? Ketutup. Nah itulah kutub. Hati itu kaca, hati itu cermin. Lah kalau cermin kita ketutup, lah ya nggak bisa ngelihat. Masya Allah, dalam sekali nih. Ya. Qultu, berkata Imam Ibnu Ajibah, ja'alallahu qalbal insani, Allah menjadikan hati manusia itu, saudara, kal mir'ati, seperti mir'ah. Mir'ah itu cermin. As-saqilah, yang jernih, bersih. Kayak cermin yang masih baru, semua sama dikasih hati itu. Ya. Yantabi'u fiha kullu ma yuqabiluha. Seperti umumnya cermin yang jernih bisa melihat atau terlihat darinya setiap bayangan apa yang ada di hadapannya. Walaysa laha illa wijhatun wahidah, dan tidak ada bayangan dari satu cermin kecuali satu, mestinya begitu. Nah, cuma begini kata Imam Ibnu Ajibah, fa idza aradallahu inayatahu bi'abdin, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberi inayahnya kepada seorang hamba, syaghala fikratahu, maka Allah membuat si hamba itu sibuk, pikiran si hamba itu sibuk bi anwari malakutihi wa asrari jabarutihi. Allah kalau sudah mau memberi inayah, pertolongan pada seorang hamba, si hamba ini dibikin Allah sibuk hatinya, akalnya berpikir tentang nur-nur daripada ciptaan Allah, sehingga dia bisa tahu, oh ini ciptaan Allah. Bahkan tadi saya bilang, dari makhluk yang katanya jelek sekalipun, kalau binatang apalah yang jelek. Nah, kalau tadi manusia yang jelek mungkin fisiknya, mungkin sifatnya. Kalau orang sudah sibuk, dia ngelihat orang yang jelek itu senyum lah. Seperti dia senyum melihat wanita cantik tadi, sama. Makanya mohon maaf, kalau fikih bicara umum memang. Hukum melihat perempuan cantik yang bukan mahramnya dosa. Ya enggak salah, emang begitu fikih. Tapi kalau nanti ditanya ulama sufi, akan didalemin. Waktu dia lihat yang kelihatan apa? Gitu katanya. Paham gak itu kira-kira? Waktu dia lihat yang kelihatan apa? Kalau model Pak Taufik sih begitu ngeliat perempuan cakep, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah kok menciptakan perempuan cakepnya kayak begini ya? Bini gua aja nggak begini-gini amat. Ada ya? Tapi dia
bilang Masya Allahnya kepada Allah gitu loh. Atau dia bilang ada wanita cantik begini. Dulu Gus Mus pernah bikin puisi. Beliau sedang tawaf ya, waktu masih muda itu. Di saat aku sedang asyik antara khauf dan raja. Kalau nggak salah ada tuh puisinya, Multazam. Judul puisinya Wanita Cantik di Multazam. Coba cari itu. Itu beliau jujur. Lagi asyik berdoa di depan Multazam. Tiba-tiba melela di depanku wanita cantik sekali. Masya Allah, alangkah indah hidungnya, alangkah indah matanya. Masya Allah. Dia terus mengulang-ulang puisi. Apa dosaku ya jika ini cobaan? Apa amalku jika ini nikmat? Lu ngelihat perempuan cantik itu bisa cobaan, bisa nikmat. Nah ini orang kalau alim begitu. Itu padahal beliau bikin puisi ini masih muda itu dulu. Baru masih di Mesir gitu ya, terus jadi petugas haji. Ajib ya, orang kalau alim itu dalam itu. Apa dosaku kalau ini apa tadi cobaan? Artinya melihat perempuan cantik itu bisa jadi cobaan, membuat kita lupa dengan Allah. Bisa jadi itu nikmat. Kalau justru membuat kita ingat Allah sang penciptanya, dia malah lupa sama perempuan itu. Di Jawa Timur dulu ada ulama terkenal, dalam tanda kutip agak nyeleneh ya, dari pelosok, putranya Yai Jazuli, namanya Gusmi, Kiai Hamim Jazuli. Ajib, itu kiai top, memang dari zaman kecil udah kelihatan aneh gitu. Ayahnya kiai besar, pondoknya mungkin santrinya kalau sekarang sudah ratusan ribu, mungkin jutaan alumninya ya, se-Indonesia. Itu beliau luar biasa itu Pak. Malam ini bisa kumpul, misalnya tadi malam gitu ya, kumpul sama orang-orang yang hidupnya di kehidupan malam. Pakainya ya celana jeans, kaos t-shirt, jaket kulit, topi laken. Ya. Nanti subuh kayak begini nih, udah hadir di majelisnya, namanya majelis Dzikrul Ghafilin. Itu yang hadir sampai sekarang masih ada, tapi zaman beliau pasti lebih banyak. Konon katanya yang hadir bisa sampai 50.000 turutin. Karena speakernya itu dia apa namanya? Disambung-sambung tuh istilahnya apa? Di relay ya, relay. Waduh. Orang nunggu itu, cium tangan. Gus Dur aja cium tangan, Gus Dur cium tangan gitu. Karena memang usianya Gusmi lebih sepuh ya. Ya, dan dulu ada Kiai Ahmad Siddiq hormat, Kiai tua hormat, karena emang unik ya, ngomong apa gitu besok terjadi gitu. Nah, kok bisa begitu ya? Malam kumpul sama kayak orang-orang begitu di kehidupan malam, langsung. Nah, karena memang hatinya jernih deh, yang dilihat hanya Allah. Ngelihat orang kayak begitu tuh yang dilihat ini makhluk Allah, kasihan, kudu dideketin pelan-pelan. Begitu Pak. Kalau kita kan ngelihat orang kayak gitu pada mabok misalnya, pada mabok, pada judi, wah langsung marah-marah, langsung ditendangin tuh. Apalagi jabatan kita RT ya enggak, bubar loh. Wah marah-marah ya. Ya emang pengetahuan dia cuman baru sampai situ. Pengetahuan dia baru sampai situ. Ngelihat orang maksiat terus kemudian dia emosi, marah. Lalu ditendangin lah, dia apain. Kalau ada orang kayak gitu bagaimana Pak? Kalau saya jawab, ya maklumin aja, pengetahuannya baru sampai situ. Itu kan kembali bagaimana Allah memberi pengetahuan.
Kalau ngelihat orang kayak begini, kita nggak boleh marah juga. Kenapa kita marah sama RT yang emosian gitu misalnya? Kenapa? Lah RT yang emosian begitu, misalnya ngelihat orang mabok emosian begitu, lah dia kan makhluk Allah juga. Dia bisa emosian begitu, hakikatnya Allah yang menciptakan juga. Masya Allah. Jadi semuanya kalau dikembalikan kepada penciptanya, ya sudah. Ada orang emosian, ada orang yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kayak Gusmi tadi. Ya itu Allah semua yang menciptakan. Emang siapa? Kenapa kita marah? Kalau orang yang ngerti ya maklumin aja. Mungkin pengetahuannya baru sampai situ. Ya itu makhluk Allah ya begitu. Kata orang Madura apa tadi? Macam-macam. Udah gitu aja. Ajib udah. Orang udah kayak gitu aja. Nah Gusmi itu kumpul malam sama orang yang mungkin masih kehidupan malam. Ya karena tadi beliau itu hatinya bersih, yang dilihat Allah yang menciptakannya. Ini maaf ya pemabok atau yang masih kayak gitulah dugem. Kalau saja Allah memberinya hidayah, dia pasti nikmatin. Cuman memang Allah belum beri. Nggak perlu kita marah-marah. Kalau hidayah udah turun itu gampang. Betul nggak Pak? Kalau hidayah sudah turun tuh gampang. Kita nggak perlu marah-marah. Allah kasih hidayah, tak langsung berhenti. Oh tapi itu semua orang di Surabaya, di Jawa Timur tahu itu bagaimana ribuan orang yang taubat, orang-orang yang kayak gitu-gitu itu, ya gara-gara dia sering duduk sama Gusmi. Tadinya nggak kenal siapa Gusmi. Gusminya juga ketika datang itu nggak pakai baju koko, nggak pakai peci haji sorban, enggak. Mungkin kalau pakai baju koko pada kabur kali. Ini Ustadz ngapain ini? Gua ngedeketin gua, ntar gua kasih gratis lagi begitu katanya. Ya, ini ngapain ini? Atau gua mau dibubarin loh, pada kabur. Enggak. Ketika mendekati, ya beliau pakaiannya umumnya orang itu gimana pakaiannya orang yang kehidupannya begitu. Dan tidak memperkenalkan diri, saya Kiai Haji Hamim Jazuli, saya Gusmi pimpinan pondok. Enggak. Oh tapi lama-lama mulut ke mulut, begitu beliau wafat baru tahu orang geger. Oh berarti dia ya. Nah itu. Jadi sudah sampai begitu Pak, melihat makhluk itu yang dilihat penciptanya. Ya. Walam yu'alliq qalbahu bimahabbati syai'in. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memberi inayah pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat hati sang hamba itu yang Allah kasih inayah terus terikat dengan mencintai syai'in minal akwani bimahabbati syai'in minal akwani, mencintai benda apapun, makhluk apapun. Yang ngelihat makhluk itu ya sekilas saja. Yang dicintai bukan wanita cantiknya. Yang dicintai bukan apapun. Yang dicintai adalah penciptanya. Sebab makhluk itu hakikatnya nanti diterangkan, dia adalah al-akwanud dzulmaniyah wal khayalat. Makhluk itu kan tidak nyata sebenarnya. Khayali. Enggak nyata. Emang kita ini nyata enggak? Hakikatnya itu Allah. Allah sedang bertajalli, memperlihatkan dirinya lewat kita. Gitu loh. Lewat apa namanya? Makhluk. Fantaba'at fi mir'ati qalbihi anwarul imani wal ihsani. Jika Allah sudah memberi inayahnya pada seorang hamba, maka di hatinya yang tercetak atau di cerminnya, cermin hati kan cermin tadi, yang terlihat, yang tercetak, yang memantul gitu ya,
anwarul imani wal ihsani adalah nur-nur, cahaya-cahaya iman dan ihsan. Wa asyraqat fiha aqmarut tauhidi wa syumusul irfani. Dan yang bersinar di hatinya adalah tauhid yang sinarnya laksana bulan, dan kemakrifatan yang sinarnya laksana matahari. Masya Allah, orang itu kalau sudah tauhidnya kuat. Jadi istilahnya ya, makhluk ini hakikatnya kan Allah yang menciptakan gitu. Ya, jadi Esa itu ya Allah, yang ada hanya Allah. Maka kalau kita pernah dengar istilah manunggaling kawula Gusti, paham ya? Apa namanya? Manunggaling kawula Gusti. Ya, itu dalam konteks orang yang tahu hakikatnya semua makhluk itu adalah bayangan Allah di muka bumi, atau tajallinya Allah di muka bumi, ya hakikatnya yang ada hanya Allah, makhluk nggak ada. Paham kan kira-kira? Hakikatnya yang ada hanyalah Allah gitu. Ya. Lah, begitu juga kalau orang sudah dikasih Allah ma'rifat, kenal Allah, sinarnya bersinar atau sinarnya terang, itu kayak matahari itu. Kalau orang udah ma'rifat terang banget. Jadi kayak terangnya sinar matahari, orang tidak tertutup awan sedikit pun, jelas. Begitulah saudara-saudara, kalau hati seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau diberi inayah untuk mengenal Allah, udah dia ngelihat apa aja ngelihat Allah, kira-kira begitu Pak ya, seperti terangnya sinar matahari, ngelihat apa aja ngelihat Allah. Tadi kan saya bilang, ngelihat orang jelek sifatnya maupun bentuknya, yang dilihat siapa? Allah yang menciptakannya. Melihat binatang begitu juga, melihat apapun hakikatnya Allah. Nah, inilah tentang tentang makna hati itu cerminmu. Lah itu kalau sama Allah dikasih inayah. Bagaimana kalau tidak? Nanti kita bahas pada pengajian kita yang akan datang. Masya Allah, ini berat ngajinya, jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Ya, tapi mohon maaf tadi ya, jangan ujuk-ujuk nih jamaah sini langsung mau ngikutin Gusmi. Ntar malam gue mau ke kafe, kumpul sama orang-orang kayak gitu katanya. Lu belum nyampe ilmunya lu. Entah bukan ngelihat Allah, lu yang ketarik lagi. Paham ini? Mana orang begitu, ketarik lagi. Nah Gusmi dulu, nih pernah ditanya sama seorang kiai, kiainya masih ada, saya nggak mau sebut namanya, terkenal. Sekarang kiainya ya orang alim juga. Waktu itu beliau masih muda, yang sekarang masih ada ini, nyantri. Pengen bisa kayak Gusmi gitu. Pengen. Artinya kok bisa gitu kumpul sama orang kayak begitu, maaf lah. Ya yang kehidupan malam, yang pakaiannya macam-macam, yang perempuan kadang ya gitulah. Gitu. Oh no, kata Gusmi, pengen. Ini melu aku kan. Mohon maaf, diajak masuk ke kamar hotel. Suruh masuk perempuan itu, nggak pakai baju atau pakaiannya minim gitu ya, saya lupa. Masuklah perempuan-perempuan itu. Mohon maaf, barangnya kiai yang sekarang masih ada gitu orang. Dipegang. Rupanya karena laki-laki kan kelihatan barangnya, kalau bergerak kan kelihatan. Oh cengatek ini barangmu. Kalau bahasa Betawinya, barang lu masih bangun begini ngelihat yang kayak gituan, lu berarti nggak melihat Allah, lu yang lihat cakepnya perempuan itu, belum bisa, kira-kira gitulah. Paham gitu Pak? Ukurannya sederhana. Bapak-bapak kalau mau tahu nih, begitu ngelihat perempuan cakep nggak pakai baju, lihat yang bergerak apanya.
Kalau hatinya ingat Allah, berarti ma'rifat Tuhan. Kalau yang bergerak dia punya barang, belum. Ini bahasa awam, saya harus jelaskan supaya jelas, nggak apa-apa ya. Tapi itu ukuran sederhananya gitu. Kalau yang bergerak hatinya nggak ada rasa apa-apa, yang dia ingat Allah, berarti dia udah ma'rifat. Ada pensiunan, saya nggak gerak Pak, tapi saya belum bisa ingat Allah. Lah kenapa nggak gerak? Emang barang saya udah lama nggak gerak. Itu lain lagi kalau itu lain lagi, udah tua dia berarti. Bukan karena ma'rifat, tapi karena dia nggak gerak, dia punya barang karena udah tua. Ini mohon maaf yang tua-tua ini. Jadi yang tua-tua kalau ngelihat kayak begitu nggak gerak, jangan bangga dulu. Dia ngelihat kayak gitu, dia nggak gerak, wah gue udah ma'rifat berarti. Belum tentu. Tanya dulu kenapa nggak gerak. Jangan-jangan emang udah nggak gerak, udah lama dia. Bininya bilang, emang dia udah lama. Masya Allah. Ini kelihatannya guyon tapi ini benar. Betul nggak kira-kira ya? Ya, itu betul. Jadi sang kiai muda tadi yang minta dikasih ilmunya, dia bilang, "Bu, saya dikasih ilmunya Gus, Yai." "Oh no," katanya, kata orang Jawa. Begitu, ikut saya, masuk. Dipegang, wah lah masih bangun gue. Berarti fokusmu masih pada makhluk itu. Fokusnya masih pada kecantikan wanita itu. Belum kepada Allah. Masya Allah. Wa bisakli mir'ati qalbika yazulu inkaruka lil haqqi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan. Terkait dengan hidayah tadi, hidayah itu seseorang itu harus mencari atau akan dapat sendiri tanpa ikhtiar. Hidayah itu harus dicari atau datang sendiri. Dari sisi kita makhluk harus mencari. Gitu aja saya mau jawab. Dari sisi kita makhluk harus dicari. Sama kayak ilmu, sama kayak rizki. Dari sisi kita ilmu harus dicari. Rizki emang datang sendiri loh. Dari sisi kita sebagai makhluk harus mencari. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau memberi rizki, mau memberi hidayah, mau memberi ilmu pada makhluk, andai kata Allah mau memberi rizki, hidayah, atau tadi apa namanya? Ma'rifat, ya. Ma'rifat, rizki, hidayah, ilmu. Kalau Allah mau ngasih, mah ngasih aja. Mau dia nyari, mau enggak. Tapi dari sisi kita nyari. Paham nggak? Gitu. Nah, makanya kita nggak boleh sakit hati kalau misalnya kita udah nyari capek, nyari ilmu, nyari rizki. Kok kita pencapaiannya nggak sebanyak orang yang nyarinya santai? Ada nggak orang cari rizkinya santai, duitnya banyak? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Dia orang Betawi, warisan kontrakannya 100 pintu. Yang udah kaya dari dulunya dia. Dia nyantai banget. Saben bulan umroh. Ada orang Betawi begitu? Betawi Menteng Dalam ada masih? Habis. Ada, saya tahu daerah situ itu Mampa, Kemang, ada. Betawi kaya Pak, kerjanya umroh sekeluarga. Kalau tiap bulan kadang-kadang mana, kok bisa begitu? Rumahnya yang itu disewa orang Jerman, rumahnya di sono dikontrak orang mana, saben bulan sekali nerima dolar bayarannya dolar. Apa kita iri sama dia? Ya nggak bisa. Yang ini masya Allah cari rizki keringatnya udah sampai ke ubun-ubun segitu, nggak boleh iri. Itu memang Allah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rizki sama hambanya bighairi hisab. Bighairi hisab itu maknanya dua, banyak atau maknanya tidak capek.
Ada orang yang cari, nggak nyari dikasih banyak, cuk. Atau nggak capek dikasih, ada Pak. Gitu. Itu. Ilmu juga sama. Ada orang yang belajarnya nyantai, tapi cepat pinter Pak. Kelihatannya kalau ngaji nyender dia, nyender. Selonjor, enak banget itu. Tapi tidur. Masya Allah. Luar biasa itu. Bukan pinter ya, apa namanya? Tidur. Hidayah sama. Hidayah sama. Jadi gitu saja. Dari sisi manusia kalau Bapak tanya, hidayah terus dicari apa enggak? Sama kayak rezeki, sama kayak ilmu. Dari sisi manusia kita harus nyari. Tapi dari sisi Allah, Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki, itu hak Allah. Kita nggak bisa ikut campur, nggak bisa marah kita, gitu kan? Iya. Ada orang yang nggak nyari hidayah, mungkin kata kita, tahu-tahu dapat hidayah. Kata kita nggak nyari, boleh jadi dia nyari dengan caranya. Tahu-tahu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Gue denger adzan terus, gue masuk Islam. Ada yang masuk Islam gitu. Atau udah Islam, hidayah itu kan tingkat-tingkatan Pak. Ada namanya hidayah iman yang paling dasar, yang belum iman jadi iman. Ada hidayah yang tingkatannya lagi, hidayah kemudian menjadi lebih bertakwa. Udah Islam, tapi tadinya Islamnya Islam kata orang Islam KTP. Kata Allah yarham Ki Abdullah Syafi'i, Islamnya Islam nat winti. Cuman sunat kawin nama mati doang, minta dianggap Islam. Kecil minta disunat karena Islam, waktu kawin baca syahadat gitu loh di depan penghulu. Pas mati keluarganya minta disembayangin, ada gitu ya. Tapi seumur umur nggak pernah sembayang. Tiba-tiba dia dapat hidayah, mikir, nah gue kok Islam jelek banget, jadi orang Islam begini, barulah dia ibadah. Itu hidayah tingkat-tingkatan. Nah, ada yang baru ibadah, baru level sholat. Ada hidayah yang lebih tinggi tadi, makrifat. Itu juga sama. Ya, mengenal Allah dari apapun yang dilihatnya, dilihat Allah. Lihat kucing, Allah. Masya Allah. Maaf, lihat babi juga Allah. Lihat anjing aja tuh, ingat Allah. Yang menciptakannya, paham nggak itu? Ini makhluk Allah. Lu ada orang Masya Allah, anjing lewat langsung ditendang, dilempar batu, ada nggak itu? Anjing lu, emang udah anjing namanya tuh. Emang udah anjing, pakai anjing lu. Kata anjing, gue emang anjing dari dulunya begitu. Kalau dia bisa ngomong, ditendang, dilempar, salah apa dia jadi anjing? Betul nggak? Babi dibenci, salah apa dia jadi babi? Menciptakan Allah. Nah makanya kalau orang yang makrifatnya dalam nggak berani Pak jelekin orang atau binatang atau apa, sebab mencela binatang atau orang itu sama dengan mencela penciptanya. Na'udzubillah. Kalau orang yang tahu nggak berani. Ya. Kalau orang yang udah tahu gitu, ya kalau belum tahu gimana? Ya dimaklumin lah, semoga dimaafkan. Ya memang kan Allah kan tadi ngasih pemahaman orang kan tingkat-tingkatan gitu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sayyidatina sahabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.